Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel dengan judul Meningkatkan Semangat Belajar dengan Metode Bermain pada Pendidikan Anak Usia Dini, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Vina Nafila Mahmudah dengan NIM 2000211 dari kelas 1A PG PAUD. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana proses belajar ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam memproses belajar. Kesulitan belajar ini dapat disebabkan salah satunya dari kurangnya keterampilan para pendidik ataupun orang tua dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, keterampilan itu sangat penting dalam pendidikan, yaitu agar para peserta didik semangat dan nyaman ketika belajar. Yang kedua ada kajian teori. Menurut Kronbeck, dalam Jarmarah tahun 2002, belajar merupakan suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, perubahan individu ketika belajar menyebabkan adanya perbedaan tingkah laku peserta didik. Nah, siswa yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang dinamakan kesulitan belajar. Nah, maka dari itu, para pendidik dan orang tua harus memberikan motivasi yang lebih dan lebih kreatif dan serta lebih terampil dalam menyampaikan metode pembelajaran. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, berupa sebuah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Studi kasus ini diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, yaitu dengan membaca atau mencari dari berbagai jurnal yang berhubungan dengan judul tersebut. Yang selanjutnya ada temuan dan pembahasan. Nah, dalam temuan dan pembahasan ini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu yang pertama tentang motivasi belajar dan yang kedua tentang metode bermain. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Untuk poin pertama yaitu tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Poin yang kedua yaitu mengenai fungsi dari motivasi belajar. Nah, fungsi motivasi belajar ini ada 3. Yang pertama yaitu mendorong timbulnya suatu perbuatan atau kegiatan. Yang kedua, mengarahkan seseorang untuk berbuat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu membantu seseorang untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya kita bahas pada poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jenis-jenis motivasi belajar ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, kita bahas dulu motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri atau dorongan dari diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada pengaruhnya dari luar individu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai metode bermain. Sebelum masuk ke pembahasan poin yang pertama yaitu mengenai fungsi bermain atau fungsi belajar sambil bermain, kita harus tahu dulu apa itu bermain. Bermain merupakan relasi dari perkembangan diri. Kehidupan anak dapat tumbuh dan berkembang melalui kegiatan yang dilakukan pada waktu bermain. Dalam permainan pula, anak dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, karena setiap anak memiliki potensi-potensi dalam dirinya masing-masing. Anak usia dini tidak dapat membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak pada umumnya sangat menikmati permainan dan lebih senang dalam permainan. Sehingga bermain adalah salah satu cara
anak belajar karena melalui bermain anak mampu belajar tentang apa yang belum diketahuinya, yang pada akhirnya anak mampu mengenali semua peristiwa yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai fungsi bermain atau fungsi belajar dari bermain. Nah, di mana fungsi ini memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, anak mampu menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, melakukan peran dalam nyata. Yang ketiga, menyalurkan perasaan yang kuat. Yang keempat, mampu memecahkan masalah. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mencerminkan hubungan baik dalam keluarga. Poin yang kedua yaitu mengenai manfaat dari metode bermain. Nah, manfaat dari metode bermain ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu manfaat motorik yang berhubungan dengan fisik jasmani anak. Yang kedua yaitu manfaat afeksi yang berhubungan dengan psikologis anak. Yang ketiga yaitu manfaat spiritual yang berhubungan dengan pembentukan nilai moral maupun akhlak pada diri anak. Yang keempat yaitu manfaat kognitif yang berhubungan dengan kecerdasan dan imajinasi anak. Dan yang terakhir yaitu manfaat perkembangan untuk melatih dan memadukan perpaduan nilai positif dan negatif. Dan yang terakhir yaitu mengenai contoh dari metode bermain. Metode bermain ini tidak hanya berfokus pada satu permainan saja, namun banyak sekali permainan yang dapat digunakan. Salah satu contohnya yaitu permainan puzzle, yaitu permainan menyusun gambar. Nah, manfaat dari permainan puzzle ini yaitu dapat melatih daya ingat anak, melatih konsentrasi, melatih kesabaran, dan melatih kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kurangnya keterampilan pada metode pembelajaran menyebabkan anak kesulitan dalam belajar. Maka dari itu anak perlu diberi motivasi. Yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.